Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Budia dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang integral, khususnya untuk integral tak tentu. Nah, ini adalah bagian pembuka dari video ini. Kalian bisa membacanya di tayangan pada video kali ini, bahwa integral ini sangat menentukan perkembangan ilmu kalkulus, bahkan juga sangat berpengaruh dalam ilmu lain seperti geometri, biologi, ekonomi, dan lainnya. Kemudian menurut sejarah, orang yang pertama kali mengemukakan tentang ide integral ini adalah Archimedes. Dia seorang ilmuwan bangsa Yunani. Kemudian Archimedes menggunakan ide integral untuk mencari luas daerah suatu lingkaran, luas daerah yang dibatasi oleh parabola, tali busur, dan sebagainya. Nah, kemudian prinsip-prinsip dan teknik integrasi dikembangkan terpisah oleh Isaac Newton dan Gottfried Leibniz pada akhir abad ke-17. Dan menurut sejarah, pengembangan kalkulus juga diperani oleh George Frederick Bernhard Riemann. Ya, ini adalah pembuka aja ya sebelum kita masuk ke materi inti. Nanti kalian akan mempelajari materi kalkulus itu secara lebih mendalam di tingkatan yang selanjutnya. Nah, kita langsung masuk ke materi yang akan kita pelajari. Untuk integral sendiri itu ada integral tentu dan integral tak tentu. Pada video kali ini kita hanya akan mempelajari konsep dasar dari integral tak tentu. Nah, integral tak tentu itu disebut sebagai antiturunan atau antiderivatif. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang turunan fungsi aljabar. Nah, di integral tak tentu ini kita akan mempelajari atau mencari antiderivatifnya atau integralnya. Nah, bentuk umum dari integral itu tuliskan seperti ini ya notasinya. Ini lambang atau notasi integral bentuknya seperti ini. Integral dari ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Dan juga atau integral dari ADX itu adalah AX plus C. Nah, ini secara bentuk umumnya ya, secara notasinya. Atau ada juga yang penulisannya seperti ini nih. Y sama dengan integral dari fx dx. Jadi simbolnya bermacam-macam ya. Ada yang penulisannya menggunakan fungsi x seperti ini, fungsi fx. Itu hasilnya adalah fx plus C dengan simbolnya di sini adalah f-nya f huruf kapital. Ya, di sini integral fx ini adalah notasi integral tak tentu. Ini ya notasinya. Sama halnya dengan yang penulisan yang ada di atas. Kemudian fx plus c adalah fungsi antiturunan. Ini hasilnya atau hasil dari integralnya. Kemudian fx yang kecil ini disebut sebagai fungsi yang diintegralkan atau integran. Kemudian c di sini ini disebut konstanta. Dan dx adalah diferensial atau turunan dari x. Maka di sini penulisan untuk notasinya adalah integral dari fx dx. Ya, ini secara notasi atau bentuk umumnya. Nah, agar lebih memahami, kita masuk ke beberapa contoh soal. Nah, ini tadi kita tuliskan lagi di sini ya agar ingat. Nah, yang pertama yang paling sederhana ya ini ya, nomor 1 di sini integral dari 7dx. Nah, hasilnya adalah 7x plus c. Kita bisa melihat nih, untuk bentuk yang kedua ini integral dari AX sama dengan AX plus C. Ya, di sini A adalah sebuah bilangan. Sama halnya seperti contoh yang pertama, integral dari 7dx hasilnya adalah 7x plus C. 7-nya tinggal diberikan variabel X di sini dan kemudian ditambahkan dengan C. Kemudian jika ada soal integral dari 5x pangkat 4 dx. Nah, ini caranya adalah 5 dibagi dengan pangkat yang ada di variabel x ditambahkan dengan 1. Di sini pangkatnya adalah 4 kan. Kalau ditambahkan 1 berarti dia menjadi 5. Ya, atau penulisannya boleh seperti ini dulu ya. 5 per 41. 4 ini adalah dari pangkat variabel x-nya. Kemudian x-nya ini dipangkatkan dengan 4 plus 1. Pangkatnya ditambahkan dengan 1. Ya, ditambahkan dengan C. Nah, dari sini bisa kita peroleh hasilnya karena di sini 5 per 4 tambah 1 adalah 5, maka 5 bagi 5 kan 1. Maka cukup kita tuliskan X pangkat 5 plus C saja. Kemudian contoh yang ketiga, integral dari 4x kuadrat plus 5x dx. Nah, dalam penulisan jangan lupa ya, di sini ada dx-nya, kemudian hasil akhirnya ada plus C-nya.
Nah, ini coba dilihat kalau bentuknya seperti ini berupa penjumlahan, maka kita mengintegralkan setiap suku dari fungsi tersebut. Begitu juga kalau di sini bentuknya pengurangan atau negatif tandanya. Ya, jadi kita mengikuti aja nih, diintegralkan setiap sukunya. Yang pertama integral dari 4x kuadrat dulu. Integral dari 4x kuadrat kita langsung tuliskan ya. Di sini pangkatnya 2, maka 4 per pangkatnya ditambahkan dengan 1. Pangkatnya 2 ditambahkan dengan 1, maka hasilnya adalah 3. Jadi kita tuliskan 4 per 3. Kemudian x-nya pangkat 3 ya, karena di sini 2 ditambahkan 1, jadi hasilnya 3. Plus 5x. 5x kalau diintegralkan pangkatnya 1. Kalau ditambah 1 dia menjadi 2 kan. Maka kita ditulis di sini 5 per 2 x pangkat 2 plus c. Mudah ya. Nah, kemudian kalau bentuknya seperti ini, kalau bentuk perkalian seperti ini berbeda dengan bentuk yang penjumlahan, bukan kita mengintegralkan satu per satu setiap sukunya, tetapi kita mengalihkan dulu baru diintegralkan. Ya, jadi bentuk umum ini bisa kita gunakan hanya dengan operasinya penjumlahan atau pengurangan aja. Ya, misalkan atau hanya satu suku seperti ini, seperti contoh nomor 2. Ya, kalau misalkan bentuknya ada perkalian seperti ini, maka kita harus kalikan terlebih dahulu. Integral dari 3x pangkat 2 dikalikan dengan x pangkat 4 dx itu sama halnya dengan integral dari 3x pangkat 6. Ya, ini materi eksponen ya. Jika ada dua bilangan pokok yang sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Ya, ini jadi pangkatnya ditambahkan ya. 2 tambah 4 itu menjadi 6. Jadi integral dari 3x pangkat 6. Nah, ini harusnya ada dx-nya nih ya. Ketinggalan dx-nya. Harusnya ada dx-nya di sini. Sama dengan hasilnya 3 per 6 ditambah 7. 6 ditambah 7, 6 ditambah 1. Maaf ya, 6 ditambah 1 hasilnya 7. Jadi hasilnya adalah 3 per 7 x pangkat 7 plus 7. Kemudian untuk contoh yang kelima, nah ini sama ya, ini pembagian sama halnya seperti contoh yang nomor 4, maka kita bagi dulu. Ya, integral dari 5x pangkat 4 dibagi x kuadrat dx, maka kita sederhanakan dulu menjadi integral 5x kuadrat dx, baru kita integralkan. Hasilnya adalah 5 per 3 x pangkat 3 plus c. 3 diperoleh dari pangkat ditambahkan dengan 1 sesuai bentuk umumnya. Kemudian contoh yang keenam. Nah, kalau bentuk akar bagaimana? Sama, bentuk akar untuk variabelnya ini kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. Ya, karena kalau integral yang kita operasikan adalah pangkatnya. Ya, kalau bentuk akar seperti ini kita susah ya, nggak bisa dioperasikan umumnya. Integral dari 2 akar x dx. Nah, akar x kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat itu menjadi x pangkat setengah. Ya, diingat-ingat ya, materi bentuk akar. Nah, ini baru kita turunkan ya, baru kita integralkan ya. 2 per pangkatnya di sini setengah ditambahkan dengan 1, kemudian x pangkat setengah plus 1 plus c. Ya, setengah ditambah 1 itu kan 3 per 2 ya. 2 per 3 per 2 x pangkat 3 per 2 plus c, atau di sini 2 per 3 per 2 itu hasilnya adalah 4 per 3. Ya, 2 kali 2 nih yang penyebut 2 kali 2 4 per 3. X pangkat 3 per 2 itu kan 1,5 ya. X pangkat 1,5 plus c. Ya, 4 per 3 ini x pangkat 1,5 bisa kita pecah menjadi x pangkat 1 dikali x pangkat setengah. Ya, ini konsep eksponensial. Kalau ini pangkatnya ditambah akan menghasilkan x pangkat 1,5 kan. Nah, dari hasil ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 per 3 x akar x ditambah c. Ya, karena x pangkat setengah itu sama artinya dengan akar x. Ya, ini adalah 6 contoh yang berbeda dari bentuk-bentuk integral, materi konsep dasar dari integral ini yang harus kalian pahami. Nah, kemudian muncul pertanyaan, mengapa hasil integral tak tentu selalu ditambah dengan c? Dan lihat ya hasilnya ya, kenapa kok setiap hasil dari integral tak tentu belakangnya selalu ditambah dengan c? Kira-kira kenapa ini ya? Nah, kita lihat ya pembahasannya. Perhatikan pemisalan konsep turunan berikut. Nah, misal di sini ada sebuah fungsi fx 5x kuadrat plus 3x plus 2. Kalau kita ingin mencari turunannya, hasilnya adalah 10x plus 3.
kan? Nah, kemudian ada lagi fungsi fx 5x kuadrat plus 3x plus 7. Turunannya juga sama, 10x plus 3. Begitu pula dengan contoh yang ketiga dan keempat ini, hasilnya juga sama, 10x plus 3. Ya, fungsi-fungsi ini sama, yang berbeda hanya bilangan yang ada di belakang sendiri atau konstantanya. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari integralnya, ya, dari derivatif ini atau hasil turunan ini, kita ingin mencari integralnya. Harusnya dari setiap baris ini, yang pertama misalkan ini, harusnya kan hasil integralnya yang ini ya, 5x kuadrat plus 3x plus 2 sampai dengan contoh yang keempat ini. Nah, ternyata ketika kita integralkan, ini sama nih hasilnya nih. Masih ingat ya konsep integral yang barusan kita bahas? Ini kalau integral dari 10x plus 3 dx, ini hasilnya adalah 10 per 2 x pangkat 2, ya, karena di sini kan x-nya pangkatnya 1 kan. Kalau ditambahkan 1 jadi 2, ya kan? Ditambah 3, di sini menjadi 3x. Kalau bilangan aja diintegralkan, dia tinggal diberi variabel x di belakangnya, plus c. Nah, c di sini ini yang menunjukkan sebuah konstanta atau bilangan yang ada di fungsi asli ini nih, fungsi sebelum diturunkan. Ya, kita bahas nih. Dari pemisalan di atas, hasil turunan dari keempat fungsi tersebut sama, yaitu 10x plus 3. Ya, hasil turunannya sama. Dan integral dari hasil turunannya, maka diperoleh 5x kuadrat plus 3 plus c. Kembali lagi ke bentuk semula, seperti fungsi yang semula, di mana c yang dimaksud adalah sebuah konstanta. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa c yang dimaksud pada hasil integral tak tentu itu adalah sebuah konstanta. Ya, 5x kuadrat plus 3 plus c ini, di mana c-nya itu bisa 2, bisa 7, bisa 20, bisa 2021, dan bisa bilangan-bilangan yang lainnya. Ya, jadi dari sini kita bisa paham ya, kenapa integral tak tentu di hasil akhirnya selalu ditambahkan dengan c. Nah, mungkin itu aja konsep dasar dari integral tak tentu. Ini adalah sumber-sumber yang digunakan dalam pembuatan video ini. Jika kalian masih kurang memahami tentang materi yang baru saja dijelaskan, kalian bisa mengulang kembali dari awal video sampai kalian benar-benar paham, dan jangan lupa untuk mencoba soal-soal agar kalian lebih memahami lagi tentang konsep dasar integral tak tentu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.